Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Shaimin shaimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan puasa Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik kita yang patut kita ikuti dan wajib kita contoh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah tiba. Maka hati harus terbuka untuk menyambutnya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan terhindar dari api neraka. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk sama-sama kita merenungkan dan kita jadikan pelajaran kehidupan di dalam kehidupan kita. Dengan tema Ramadan, arena lomba kebaikan. Perlu diperhatikan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga di siang hari. Ia adalah ruang tarbiyah ruhani, ruang pendidikan ruhani, tempat setiap muslim diuji kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam potongan ayat yang sangat pendek yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para pemirsa, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Jalalain, memaknakan fastabiqul khairat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ini dengan mengatakan badiru ila at-ta'ati wa qabuliha, bersegeralah kamu sekalian kepada ketaatan dan penerimaan atasnya. Bahkan dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 48 dengan narasi yang lebih spesifik lagi, yaitu sari'u ilaiha, bergegaslah kamu sekalian terhadap kebaikan. Jadi jika di bulan ini setiap amal memiliki peluang nilai yang berlipat, Ramadan hadir bukan untuk dilalui secara biasa, tetapi untuk dihidupkan dengan kesadaran, kesungguhan. Maka dalam level ini, kompetisi selalu identik dengan dominasi individu atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Selalu muncul pemenang dan mereka ada yang kalah. Akan memunculkan dari sifat pemenang itu adalah munculkan kesombongan bagi pemenang dan keputusasaan bagi yang kalah. Pemenang mendominasi, yang kalah tersingkirkan dari percaturan perlombaan. Itu sudah lumrah di berbagai perlombaan. Yang kalah pasti tersingkir, yang menang pasti bereporia dengan kebahagiaannya. Puasa hadir melatih kejujuran yang paling sunyi saat tidak ada yang melihat, hanya Allah yang mengetahui keadaan seorang hamba. Sehingga di dalam hadis qudsi dikatakan as-sawmu li
wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itulah kira-kira pesan penting dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa potongan hadis tadi, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini menegaskan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan. Dalam lomba kebaikan, yang unggul bukan yang paling terlihat, melainkan yang paling tulus menjalankan perintah puasa dengan penuh keikhlasan di dalam jiwanya. Setiap hari Ramadan sejatinya adalah kesempatan memperbaiki kualitas diri kita, bukan dengan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi dengan mengalahkan diri sendiri yang sering lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lalai melalaikan hal yang wajib pun kadang kita lalaikan. Lalu posisi kita di mana? Apakah kita termasuk hamba yang ikhlas atau tidak? Itu tergantung bagaimana Anda memperlakukan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menjalankan perintahnya. Apakah kamu melaksanakannya karena ingin dipuji ataukah memang kamu laksanakan dengan ketulusan hatimu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri berkata dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Engkau adalah hari-harimu. Artinya kualitas hidup ditentukan oleh bagaimana hari-hari itu diisi. Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka seorang sedang melangkah menuju ke arah kemenangan yang hakiki. Lomba kebaikan selalu dimulai dari niat yang tulus, niat yang lurus mampu mengubah rutinitas menjadi ibadah, dan kelalahan itu menjadi pahala. Bahkan di tengah kelalahan itu muncul sebuah optimisme bahwa lelahnya adalah merupakan manifestasi dari rutinitas ibadah yang dia lakukan dengan penuh ketulusan hati. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengingatkan bahwa nilai amal bergantung pada niatnya, sejalan dengan hadis yang sering kita baca, innamal a'malu binniyat. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk meluruskan tujuan sebelum memperbanyak aktivitas. Tanpa niat yang benar, amal hanya menjadi kebiasaan tanpa ruh, menjadi rutinitas yang tidak punya arah dan tujuan. Tetapi ketika kita jalankan dengan perlombaan keinginan ruh yang sangat tinggi, yang akan kita dambakan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang hadir adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Waktu di bulan Ramadan terasa cepat berlalu. Hari-hari seakan mengingatkan bahwa umur tidak pernah menunggu. Allah bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr sebagai peringatan bahwa kerugian manusia bukan karena sedikitnya waktu, melainkan karena kelalaiannya. Ramadan menguji kecermatan kita dalam mengelola waktu. Apakah waktu itu penting ataukah waktu itu genting? Kalau dia penting, kita akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin keadaannya. Tetapi jika itu genting, maka kita akan melalaikannya. Maka prioritas yang utama adalah bagaimana kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk hidup. Namun tantangannya bukan sekedar membacanya, melainkan bagaimana kita melipingkan Al-Quran itu, menghidupkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan,
agar Al-Quran tidak berhenti sebagai bacaan tanpa pengaruh. Ramadan menjadi arena untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, baik dengan tilawahnya, dengan tadaburnya, dengan penghayatannya maupun dengan aplikasinya, pengamalannya. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan ruh, kita akan merasakan sendiri bagaimana nikmatnya berkenalan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan penuh kenikmatan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, bulan arena perlombaan terbaik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapar dan dahaga bukan tujuan puasa, melainkan sarana pendidikan jiwa kita. Puasa melembutkan hati dan menundukkan ego. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa puasa itu adalah perisai, pelindung dari hawa nafsu dan amarah. Kemenangan sejati dalam puasa adalah kemampuan diri kita mengendalikan diri, bukan sekedar menahan fisik kita. Ramadan sebagai arena perlombaan kebaikan mengajarkan kepada kita, melatih kepada kita bagaimana kedisiplinan hidup kita. Sholat tepat waktu, sahur dengan ketentuan, berbuka, qiyamul lail membentuk keteraturan yang menyehatkan jiwa kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa kebenaran tanpa disiplin akan mudah dikalahkan. Iman pun membutuhkan keteraturan agar tetap terjaga dan tumbuh di dalam jiwa kita. Sedekah di bulan Ramadan bukan hanya memberi, tetapi perlombaan dalam kepedulian. Rasul mengingatkan, dikenal sangat dermawan. Kedermawanan beliau semakin tampak di bulan suci Ramadan. Sedangkan membersihkan hati dari kikir dan menumbuhkan empati sosial, ini adalah merupakan cita-cita dari Ramadan, bagaimana kepedulian kita dibangun di atas kesamaan, kedahagaan yang ada di dalam diri kita. Iman yang hidup selalu tampak dalam kepedulian kepada sesama. Maka mari berbagi untuk kebaikan, mari berbagi dalam arena kebaikan. Ramadan ini adalah sarananya, payungnya yang akan menaungi kita ketika kita berbuat baik, yang implikasinya adalah bagaimana kita nanti setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik. Lisan seringkali menjadi ujian terberat dalam berpuasa. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang menyakiti. Rasul mengingatkan bahwa puasa bisa kehilangan nilainya jika lisan tidak dijaga. Menahan lisan adalah kemenangan sunyi yang nilainya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kesabaran secara nyata. Sabar menghadapi lapar, emosi, dan berbagai gangguan kecil. Allah berfirman, Inna Allah ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran bukan tanda kelemahan kita, tetapi kekuatan batin kita yang menopang perjalanan iman kita semakin kuat. Doa di bulan Ramadan menjadi ruang pengharapan yang jujur, terutama saat berbuka dan sepertiga malam. Doa menjadi dialog paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesunyian yang kadang ketika sebelum Ramadan kita tidak pernah melaksanakannya. Maka jadikanlah arena perlombaan kebaikan ini dengan cara berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa zikir kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan pengabulan doa hamba sebagaimana dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan agar orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan inilah yang menjaga semangat kita untuk terus berlomba dalam kebaikan di bulan puasa ini. 10 malam terakhir nantinya, Ramadan adalah puncak perlombaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kesungguhan ibadahnya pada malam-malam itu. Lailatul Qadar menjadi hadiah terbesar bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bukan bagi mereka yang setengah hati hadir menjalani kehidupan, menjalani keseriusan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi ketika nanti Lailatul Qadar menjadi sebuah hadiah, itu adalah merupakan hadiah bagi orang yang bersungguh-sungguh dan tidak berhenti sampai pada ketentuannya, dan tidak ada dia melaksanakan dengan penuh hati, bukan setengah hati. Disinilah keseriusan iman kita benar-benar diuji. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bukan hanya mengharapkan hadiah itu, tetapi kita melaksanakan dengan keridhaan, ketentuan, dengan penuh keikhlasan tanpa harus mengharap. Ketika sudah seperti itu, maka itulah nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ramadan menguji ketahanan hasil pendidikan sebulan penuh. Apakah ibadah akan menurun atau tetap terjaga? Kemenangan sejati itu tidak berhenti di akhir Ramadan, tetapi berlanjut setelahnya. Istiqomah adalah tanda keberhasilan yang paling nyata dari Ramadan, yang merupakan arena perlombaan kebaikan. Ramadan adalah arena lomba kebaikan. Pemenangnya bukan yang paling dikenal oleh manusia, yang nampak setiap hari jalan ke masjid, yang nampak setiap harinya bersedekah, tetapi amal yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, kesabaran, konsistensi. Kita berlari menuju garis akhir kehidupan, dan di sanalah kemenangan hakiki yang kita nantikan di bulan suci Ramadan, yang akhirnya adalah merupakan sebuah keikhlasan, merupakan sebuah harapan terbesarnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat pertama di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah yang akan kita laksanakan pada Ramadan ini menjadi kebaikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah merupakan arena lomba kebaikan yang akan membawa kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ridha terbaik tentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.